Halo, jumpa lagi di channel ini. Masih seputar pemrograman web yang dimana didasari dengan HTML. Materi kali ini membahas seputar pernyataan bersyarat if dan pernyataan bersyarat switch. Mari kita bahas dari pengertian menurut bahasa pemrograman. Pengertian struktur if dalam bahasa pemrograman adalah sebuah struktur logika untuk membuat percabangan alur program. Secara sederhananya, dengan menggunakan struktur if, kita dapat mengatur apakah sebuah perintah akan dijalankan atau tidak tergantung pada kondisinya. Struktur logika if setidaknya membutuhkan dua inputan, yaitu ekspresi logika expression, di mana berisi kondisi yang harus dipenuhi dan perintah yang dijalankan atau statement. Jika kondisi logika tersebut terpenuhi, pernyataan switch adalah pernyataan penyeleksian untuk manipulasi jalannya aliran program berdasarkan conditional expression, mengendalikan aliran program agar dapat berjalan secara fleksibel atas keadaan program dan keinginan pengguna. Pernyataan ini akan memilih pilihan yang sesuai dengan ekspresi kondisi. Pada umumnya, pernyataan switch tidak jauh beda dengan pernyataan penyeleksian if. Yang berbeda adalah jika pada if mengevaluasi kebenaran dari sebuah ekspresi atau conditional expression, seperti operasi logika, relasi, dan perbandingan yang menghasilkan bilangan boolean 1 atau benar atau 0 atau yang disebutkan salah. Dan pada switch dikhususkan untuk menyeleksi berdasarkan nilai dari ekspresi. Dalam pernyataan switch, penyeleksian dilakukan dengan memeriksa kondisi nilai dari suatu variabel bertipe integer, char, atau enum, dan menemukan kesamaan data yang dicari oleh salah satu label case yang ada. Ya, kesimpulan dari pernyataan if bersyarat adalah pernyataan yang disusun untuk menyeleksi suatu nilai. Jika nilai bernilai true, maka pernyataan akan dikerjakan. Sebaliknya, jika nilai pernyataan false, maka pernyataan tidak dikerjakan. Mari kita lihat contoh kasus yang membutuhkan persyaratan tersebut. Pertama, seorang mahasiswa bisa dapat beasiswa jika IPK lebih besar sama dengan 3,05. Pelanggan di Alfamart akan mendapatkan potongan sebesar 10% jika total belanjanya lebih dari 1 juta. Yang ketiga, pembeli di e-commerce, Tokopedia, Shopee, Lazada, Gojek, Bukalapak, Amazon, atau Alibaba mendapatkan ongkir gratis jika pembelian lebih besar dari 200.000. Oke, sekilas mengenai algoritmanya. Sekarang lanjut ke coding HTML. Hal pertama yang harus kita lakukan ialah membuka aplikasi untuk edit HTML. Berikutnya mari kita buat struktur dasar di dalamnya. Dan mari kita lanjutkan dengan struktur coding berikut. Doc type HTML, head, title, input data pembelian, tutup title, script, function f hitung, buka kurung tutup kurung, var pembelian, titik koma. Pembelian sama dengan dokumen titik get element by id, id pembelian value titik koma. If dalam kurung pembelian lebih besar dari 200.000 tutup kurung. Dokumen titik get element by id, dalam kurungnya id keterangan, value sama dengan ongkir gratis. Else, dokumen titik get element by id, id keterangan, value sama dengan tidak ongkir gratis. Script, tutup script. Style, table, margin auto, background color maroon, color yellow,
Input type button. Border radius 50%. Border background color green. Color white. Input type text. Focus background color green. Color white. Body. Background color gray. Margin top 60 px. Tutup style. Tutup head. Lanjut ke body. Form type TR. TH cosplane 3. Input data tutup TH. Tutup TR. TR TD pemilihan tutup TD. TD titik 2 tutup TD. TD input tipe text size sama dengan 5. ID sama dengan ID pembelian tutup TD. Tutup TR. TR TD calls span 3. Align sama dengan right. Input tipe button value sama dengan proses. On click F hitung tutup kurung buka kurung. Tutup TD tutup TR. TR TD keterangan tutup TD. TD input text size sama dengan 25. ID sama dengan ID keterangan tutup TD. Tutup TR. Tutup tabel. Tutup form. Tutup body. Setelah itu mari kita jalankan. Dapat dilihat output atau hasil yang dikeluarkan berupa sebuah tabel yang dimana terdiri dari pernyataan pembelian terhadap berapa jumlahnya dengan menambahkan sistem pernyataan if di dalamnya. Kita klik di dialog pembelian, maka kita disuruh menginput jumlah yang ingin dinyatakan. Di bagian keterangan hanya tidak terpengaruh karena merupakan hasil yang kita input di bagian pembelian. Dan jika kita proses, maka hasil keluarannya berupa tidak ongkir gratis. Dikarenakan input pembeliannya ialah kosong. Mari kita tes dengan menambahkan angka berkisar 1 juta di kotak dialog pembelian tersebut dan kita tekan button proses setelah penempatan input sebelumnya. Maka hasil yang diperoleh ialah ongkir gratis. Dan jika kita input 100.000, maka hasilnya tidak ongkir gratis. Sekarang lanjut ke pernyataan switch. Di sini saya membuat 4 halaman berupa dari 1 sampai dengan 4. Di halaman 1 terdapat pernyataan H1 di halaman 1. Di halaman 2 terdapat pernyataan H1 di halaman 2. Di halaman 3 terdapat pernyataan H1 di halaman 3. Di halaman 4 terdapat pernyataan H1 di lain-lain. Dan masuk ke coding untuk dinyatakan dari halaman 1 sampai dengan 4. Berikut codingnya. Script var hal pilih titik koma. Halaman pilih sama dengan 0. Switch buka kurung halaman pilih tutup kurung. Case 1. Windows alert hal 1 titik koma break titik koma. Case 2. Windows alert hal 2 tutup kurung titik koma break titik koma. Dan selanjutnya sampai case 4. Default Windows alert halaman lain titik koma. Lalu tutup script. Mari kita jalankan. Dapat dilihat hasil dari lembar aktif tersebut blank atau masih kosong, dikarenakan pernyataan switch yang dibuat ialah halaman 0. Mari kita ganti ke angka 1 yang dimana adanya halaman 1 di coding sebelumnya kita buat berupa di bagian halaman pilih. Dan mari kita jalankan. Maka hasilnya keluar berupa hal 1 dengan dimasukkannya pernyataan tersebut di bagian Windows Alert. Coba kita ganti ke angka 2 yang dimana adanya halaman 2 di coding sebelumnya kita buat berupa bagian 3 di bagian halaman pilih. Dan mari kita jalankan. Maka hasilnya keluar berupa halaman 2 dengan dimasukkannya halaman tersebut di bagian Windows Alert. Coba kita ganti ke halaman 3, ke angka 3
yang dimana adanya halaman 3 di coding sebelumnya yang kita buat berupa bagian halaman pilih. Dan mari kita jalankan. Maka hasilnya keluar berupa hal 3 dengan dimasukkannya pernyataan tersebut di bagian Windows Alert. Coba kita ganti ke 4, yang dimana adanya halaman 4 di coding sebelumnya kita buat berupa bagian halaman pilih. Dan kita jalankan, maka hasilnya keluar berupa hal 4 dengan dimasukkannya pernyataan tersebut di bagian Windows Alert. Baiklah, sekian video kali ini. Nantikan video selanjutnya hanya di channel ini. Sampai jumpa dan salam sehat untuk kita semua. See you.